Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi dalam video pembelajaran ini kita akan membahas materi terkait berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali terkait materi kita di pertemuan sebelumnya tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah SWT. Yang dimana dalam materi tersebut kita mempelajari bagaimana cara kita meyakini malaikat-malaikat Allah SWT itu. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Adapun beriman kepada malaikat termaksud rukun iman yang kedua. 10 malaikat yang wajib kita ketahui yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mari berempati, yang kedua mari menghormati orang tua, dan yang ketiga mari menghormati guru. Apa itu berempati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji Islam yang menganjurkan hambanya memiliki sifat empati ini. Empati sama halnya dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadaral qismatan ma'rufa qawlan ma'luhum wa kulu minhu farzuquhum wal masakinu wal yatamal qurba'ulu, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Adapun hadis yang terkait sifat empati yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullahi al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Artinya, dari Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya bagaimana jika dirinya yang ada di posisi orang lain. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Yang selanjutnya, mari menghormati orang tua. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi hasna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Hadis yang terkait sikap menghormati orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala ja'a rajul ila Rasulillah faqala ji'tu ba'iuka ala hijrati wa taraktu abawayya bakiyani faqala raji ilaihi ma fadhikhuma kama kaitahuma, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya yaitu perilaku menghormati kedua orang tua. Jadi ada dua bagian yang dapat kita lakukan untuk menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, sebagaimananya kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik, sopan, dan selalu hormat kepada kedua orang tua. Kita membantu pekerjaan kedua orang tua kita, kita mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua kita, dan seberusaha mungkin kita membuat kedua orang tua kita bahagia. Kedua, apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, jika keduanya muslim, kita harus mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah SWT. Kita melaksanakan wasiat yang diberikan oleh almarhum. Yang ketiga, kita menyambung dan melanjutkan tali silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Yang selanjutnya, mari menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti dan luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Guru juga yang sudah menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajati, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, cara berbakti kepada guru antara lain, kita harus mengucapkan salam apabila kita bertemu dengan guru kita. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak berbicara di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, selalu rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihat yang telah diperintahkan oleh guru kita. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan terkait sikap berempati dan menghormati. Jadi, Ibu simpulkan yang pertama, yaitu empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan yang lainnya. Perilaku empati dalam kehidupan kita sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri, dan membahagiakan orang lain. Selanjutnya, ketika orang tua kita masih hidup, kita harus menghormatinya dengan cara memperlakukan kedua orang tua kita dengan
penuh sopan santun dan hormat, membantu pekerjaan rumah, mengikuti nasihat yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua kita, dan sebisa mungkin kita membantu kehidupan ekonomi. Selanjutnya, ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita menghormatinya? Yaitu dengan cara selalu mendoakan kedua orang tua kita, melaksanakan wasiat yang sudah diperintahkan oleh kedua orang tua, dan selalu menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita, dan tetap menjaga nama baik mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Selanjutnya yang terakhir, cara berbakti kepada guru. Antara lain, kita harus bersikap sopan, rendah hati, dan menghargai guru, melaksanakan nasihat yang diperintahkan oleh guru, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak berbicara, dan melaksanakan perintah-perintah dengan ikhlas. Ya, karena kita melakukan pembelajaran secara daring berupa video pembelajaran, maka ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan soal pilihan ganda di kertas folio bergaris yang dikirimkan nanti melalui grup WhatsApp berupa gambar atau foto. Mungkin cukup itu yang bisa ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.